kita akan bertanya, bagaimana hubungan ketiga tempat atau ketiga golongan ini? Kalau kita membaca ajaran gereja yang sumbernya dari Alkitab, ketiga tempat ini dirumuskan dalam katekismus dengan dua istilah. Ketiga tempat yaitu surga, purgatorium, dunia di atas muka bumi ini terhubung yaitu satu, dengan ikatan cinta yang tetap, dua, yaitu dengan pertukaran kekayaan. Yang pertama tadi apa? Ikatan cinta yang tetap. Yang kedua apa? Pertukaran kekayaan. Apa maksudnya ikatan cinta yang tetap? Ikatan yang tidak dapat diputuskan, itulah maksudnya ikatan cinta yang tetap. Kenapa? Ayatnya dalam Alkitab ada dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai ayat 39. Ini menjelaskan ikatan cinta yang tak dapat terputuskan, ikatan kasih yang siapapun tidak bisa menghentikannya. Maka dinamakan ikatan cinta yang tetap. Roma 8 38 sampai 39 yang bunyinya baik mati maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam kasih Allah. Demikian bunyinya dari kitab Roma 8 itu. Artinya memang kita terhubung dengan mereka yang di surga, kita terhubung dengan mereka yang di penyucian. Nomor dua tadi apa? Pertukaran kekayaan. Tetapi yang dimaksudkan pertukaran kekayaan adalah kekayaan spiritual, kekayaan rohani. Kenapa? Karena tiga tempat tadi kekayaan rohaninya tidak sama. Ada yang orang kaya, kalau menggunakan istilah duniawi ya, tentu kekayaan di sini bukan kekayaan jasmani, bukan harta benda, bukan uang, tapi kekayaan rohani, kekayaan spiritual. Tapi menggunakan bahasa Jepang biar gampang, kita bayangkan itu bagikan di dunia tapi kekayaannya tidak berwujud tapi spiritual. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang melarat alias miskin. Mana yang kaya dari ketiga tempat ini? Yaitu mereka yang sudah di surga. Ini orang-orang kaya. Kalau yang ikut misa perayaan para kudus, ingat dua hal yang kujelaskan apa arti atau makna orang-orang kudus. Ada dua hal, yaitu apa? Sukses dan akses. Mereka orang-orang kaya karena sukses dan akses. Mereka yang sudah sukses karena setia kepada hukum Tuhan, akses langsung kepada Tuhan. Orang-orang kaya, ini bahasa gampang aja ya. Mereka di surga orang-orang kaya rohani. Ada yang setengah kaya. Setengah kaya itu siapa? Ya elu ya. Kamu, saya, frater, kita semua setengah kaya. Karena kadang-kadang kita ini suci, kadang-kadang ini kudus, kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita kayak malaikat, sekali waktu kayak demit. Jadi setengah kaya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang suci, kadang-kadang harus bertobat, kadang-kadang melakukan yang jahat, tapi kadang-kadang kita juga melakukan yang baik. Lalu mereka yang di purgatorium atau api penyucian, mereka ini orang-orang melarat, orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan doa-doa dan kekayaan spiritual. Kenapa? Karena orang-orang di purgatorium ini dalam bahasa Jepang mengalami defisit, atau dalam bahasa peribahasa itu dulu besar pasak daripada tiang. Untuk menggambarkan, kalau digambarkan dengan kehidupan duniawi, mereka yang di purgatorium ini penghasilannya 500.000, pengeluarannya 2 juta. Bagaimana bisa cukup? Penghasilannya 500.000, pengeluarannya 2 juta. Mereka bisa berdoa enggak? Bagi mereka sendiri bisa, tapi bahkan doa-doa mereka masih kurang dengan ibarat tadi 500.000, tapi pengeluarannya 2 juta. Itulah kenapa ketiga golongan ini saling membantu dengan pertukaran kekayaan spiritual, pertukaran kekayaan rohani. Ayatnya di mana? Kalau yang ingin tahu ayatnya ada di dalam surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama yang bunyinya, kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah dan jangan mencari kesenangan sendiri. Jadi kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah. Ingat, dari tiga tempat tadi paling kaya siapa?
Orang-orang suci. Setengah kaya siapa? Kita yang masih di dunia. Orang melarat yang mana? Purgatorium. Maka yang di surga, Santo Santa mendoakan dua tempat ini sekaligus. Orang kaya, nyumbangnya banyak. Nyumbang yang di dunia maupun nyumbang yang di purgatorium. Orang-orang kaya, sukses dan akses. Jadi yang hidup didoakan, yang mati didoakan. Contohnya, para kudus di surga mendoakan Rama Bayu yang masih hidup, tapi juga mendoakan almarhum Romo Paul yang sudah meninggal. Kan beliau di mana? Ya barangkali di purgatorium saya kira ya. Karena namanya kita orang biasa, banyak kesalahannya. Maka orang-orang kudus mendoakan Romo Bayu, mendoakan Romo Paul almarhum yang sudah meninggal. Karena orang-orang kudus. Kita yang masih di dunia mendoakan mereka yang di purgatorium. Kalau para kudus nggak perlu didoakan, mereka orang-orang kaya nggak perlu dibantu. Ini semua adalah doa-doa untuk mereka yang tanda petik miskin spiritual tadi, di dalam keadaan mereka di api penyucian. Jadi saudara-saudari, mengingat surat Roma 15, kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah dan jangan mencari kesenangan sendiri. Itulah yang sekarang. Maka kita setiap 2 November adalah pernyataan kasih kepada mereka yang sudah meninggal.